Gimana nih kabarnya adik-adik? Pasti sehat semua kan? Oke, good. Yuk sebelum kita memulai ibadah kali ini, Kak Devi di sini ditemani dengan Kak Arta. Jangan lupa kita juga ditemani sama abang-abang kita pemain musik. Ada Bang Sintong Sihombing dan juga ada Bang Fendi Purba. Yang terakhir ada Abang Abraham Simanjuntak. Oke, adik-adik sudah pada menyiapkan senjata kita belum? Kalau belum, Kakak Devi mau kasih kesempatan buat adik-adik untuk mengambil sejenak. Yuk kita ambil dulu yuk. Apa tuh Kak senjatanya Kak? Oh iya, senjata kita adalah Alkitab. Nah, sudah disiapkan semuanya adik-adik? Oke, good. Yuk sebelum kita memulai dan bernyanyi, kita saat teduh sejenak, kita ambil sikap yang baik, sikap berdoa. Dan untuk para orang tua juga, kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita saat teduh sejenak. Amin. Oke, masih semangat kan adik-adik? Oke, good. Kak Arta semangat kan hari ini? Semangat dong Kak. Oke, good. Yuk kita mulai dengan lagu pertama kita yang judulnya Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, sebelum kita kembali bernyanyi, kakak mau undang kita semua, silakan lipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah menyertai dan membimbing kami ya Tuhan, terlebih 1 minggu yang baru Tuhan, sehingga hari ini kami boleh kembali mengucap syukur dan memuliakan Engkau melalui puji-pujian kami Tuhan di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, walaupun kami masih memuji-Mu Tuhan melalui daring ya Tuhan di rumah kami masing-masing, kiranya Engkau yang mau pimpin hati dan pikiran kami agar kami boleh fokus Tuhan untuk mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, dan hingga akhir. Berikan kami semangat dan juga sukacita dan juga kekuatan yang berasal daripada-Mu saja, sehingga hidup kami boleh semakin hari, boleh semakin menjadi berkat buat orang lain. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk
kembali kakak mau ajak adik-adik semuanya, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu ya buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana semangatnya? Masih tetap semangat kan untuk memuji nama Tuhan? Oke, yang akan membawakan ayat hafalan buat minggu ini Abang Tamrin ya. Sebelum Abang Tamrin memberitahu ayat hafalan buat minggu ini buat adik-adik sekolah minggu, kita lihat dulu ya ayat hafalan dan cuplikan yang sudah adik-adik kirim ke guru sekolah minggu di minggu yang lalu. Oke, kita lihat bersama-sama. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Pada kasih jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jangan pura-pura, jauhilah yang jahat yang jahat dan lakukanlah
dan lakukanlah yang baik. yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendakin kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam pembacaan Alkitab dari Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura dan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Isinya adalah hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasihmu jangan pura-pura dan jauhilah orang yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kasih jangan pura-pura, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Salam sehat. Salam sehat. Dadah. Nah, itu dia ayat hafalan yang sudah adik-adik kirim ke guru-guru sekolah minggu. Buat ayat hafalan minggu ini, yaitu dari kitab Wahyu 2 ayat 10. Abang ulangi dari Wahyu 2 ayat 10 yang berbunyi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Abang ulangi sekali lagi adik-adik. Wahyu 2 ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, itu dia ayat hafalan buat minggu ini. Abang harap adik-adik sekolah minggu lebih banyak lagi untuk menghafal dan mengirimnya ke guru-guru sekolah minggu. Dan maksimal pengirimannya yaitu hari Rabu. Hari Rabu depan ini abang dan guru-guru sekolah minggu nunggu sampai jam 12 malam. Jangan lupa untuk mengirimnya juga mengupload di sosial media, yaitu di Instagram dan juga di Facebook Gereja KBP Lontar. Oke, itu dia ayat hafalan yang sudah abang sampaikan. Sampai bertemu untuk minggu depan. Shalom. Nah, adik-adik, itu tadi ayat hafalan yang udah diberikan oleh Bang Tamrin Pardosi. Adik-adik jangan lupa mengumpulkan sebanyak-banyaknya ya. Yang belum pernah dari tahun kemarin belum mengumpulkan, yuk kita ramekan lagi ayat hafalannya biar nggak sepi nih, oke? Bener ya Kak Aktel ya? Iya, soalnya kakak lihat agak belum ya Kak ya, mulai dari tahun berkurang. baru. Atau jangan-jangan karena tugas sekolah kali ya Kak ya? Iya, tetap semangat ya adik-adik ya. Betul Walaupun banget. tugas sekolahnya mungkin banyak, mungkin bertambah, tapi sempatkan waktu untuk menghafal ayat hafalan. Kakak dan abang tunggu ya. Oke, yuk kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Shalom. Hai Bang Fendi. Hai Kak. Bang Fendi kenapa ya? Kok lemes gitu sih Bang?
kok sedih? Aduh, ya nih Kak, Kenapa Bang? aku lagi sedih nih Kak. Jadi kemarin itu waktu pergi sama teman-temanku, kan lagi pesen makan nih. Ya. Udah pesen semuanya, sudah datang makanannya. Teman-teman ini bukannya berdoa, yang ada itu malah apa? Diambil. Ya ampun gitu Bang. Itu, habis itu, setelah itu udah diambil, mereka langsung makan. Akunya tak berdoa dulu aja. Berdoa, setelah berdoa, amin. Ada nih teman ngomong kayak gini. Ngapain sih pakai berdoa segala? Masa Bang? Itu dia Kak. Jadi kemarin itu teman-teman tuh langsung bilang kayak gini. Ngapain sih pakai berdoa segala sih? Ntar telurnya diambil, marah lu. Terus diambil dagingnya, marah juga. Kan gak enak. Gitu makanya agak sedih sih Kak. Oh gitu Bang Fendi. Tapi Bang, ya udah, jangan sedih lagi. Justru nih Bang, Tuhan Yesus itu seneng dan bangga sama Abang Fendi. Karena Abang tetap untuk berdoa walaupun ditertawain tuh sama temen-temennya Abang Fendi. Sebentar, kok bisa gitu ya Kak? Iya Bang, iya dong. Jadi nih Bang, Abang harus tetap sukacita dan juga semangat. Karena nih apa yang Abang alamin tidak sebanding dengan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus Abang. Bentar nih, Abang tadi agak penasaran nih. Kakak tadi ngomong, apa yang tidak sebanding sama yang dialami Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus pernah dialami kayak gimana Kak? Nah, Bang Fendi mau tahu? Gini. Adik-adik mau tahu juga nggak apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Jadi sebelum kita dengerin cerita nih di hari ini, yuk kakak dan abang, yuk kita semua berdoa dulu ya sebelum kita mendengarkan cerita. Karena cerita ini terkait juga sama yang dialami oleh Bang Fendi tadi. Oh gitu, oke deh Kak. Yuk sekarang adik-adik di rumah lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan sekarang Tuhan kami akan mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang pimpin hati kami, pikiran kami, supaya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan, Kau kuatkan kami, supaya kami mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu, dan menjadikan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Pimpin juga kakak dan abang yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, tadi aku mau penasaran nih Kak. Hari ini tuh kita mau ngambil cerita, mau nyampaikan cerita kepada adik sekolah minggu dari mana sih Kak? Jadi Bang, pada pagi hari ini cerita diambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Adik-adik sudah dibuka belum Alkitabnya? Sebentar ditunggu Kak. Ayo adik-adik sekolah minggu, disiapin Alkitabnya, dibuka dari apa tadi? Yesaya 53 ayatnya ya dari yang ke-3 sampai ke-7. Oke, udah siap? Nah, nanti kakak dan abang akan membacakan untuk adik-adik di rumah. Dan adik-adik bisa mendengar dan membaca dalam hati masing-masing ya. Kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba.
masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Bentar nih Kak, aku yang baca ayat Alkitab hari ini aja, aduh rasanya sedih banget nih Kak. Sedih banget. Tapi sebentar nih, Bang Fendi boleh bertanya Kak ya? Boleh Bang. Oke deh. Nah, tadi ada nih bilang Nabi Yesaya. Nah, Bang Fendi mau bertanya nih Kak, siapa sih Nabi Yesaya nih Kak? Terus kok merasa kasihan gitu ya Kak ya? Abang aja yang baca ini aja merasa kasihan. Udah dihina, terus ditindas, itu kenapa ya Kak ya? Jadi nih Bang, Nabi Yesaya di sini dalam kitabnya, dalam pasal 53 ini menceritakan jadi penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus Bang. Demi tahu nggak Bang demi apa? Demi menebus dosa kita. Abang juga masih ingat nih Kak, dulu itu waktu zamannya Bang Fendi SD atau SMP ya, itu ada film, kalau nggak salah judulnya ini, judulnya itu The Passion of the Christ. Nah di film itu menceritakan yang harus dialami Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus itu rela sampai mati di kayu salib nih Kak. Betul Bang. Adik-adik juga ingat nggak penderitaan apa saja yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus? Biasanya nih Bang, adik-adik yang kalau sekolahnya di sekolah Katolik, kalau misalnya sudah mendekati hari Jumat Agung atau Paskah, pasti mengikuti yang namanya Jalan Salib. Di situ akan diceritakan apa saja sih yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bener nih Kak, Abang Fendi sedikit ingat nih. Jadi waktu itu ada ingatnya Abang Fendi itu Tuhan Yesus itu pernah dihianati oleh si Yudas. Betul Bang. Dan akhirnya ditangkap. Kemudian itu Tuhan Yesus juga diadili nih Kak. Kalau nggak salah diadili itu di Mahkamah Agung. Itu banyak sekali Kak jumlah orangnya Kak. Seperti itu Kak. Betul Bang Fendi. Dan tapi nggak sampai di situ aja Bang. Setelah itu Tuhan Yesus disangkal sama muridnya, yaitu Petrus. Padahal Petrus kan salah satu murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Betul. Dan setelah itu Tuhan Yesus dibawa juga ke Pilatus untuk diadili Bang Fendi. Sampai di sana pun Tuhan Yesus juga diolok-olok oleh para serdadu. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus harus disalibkan. Benar nih Kak. Tapi kok Tuhan Yesus itu termasuk orang yang kuat ya Kak ya? Tuhan Yesus itu orang yang kuat. Buktinya aja, abang aja dulu itu pernah ditertawakan nih sama teman-teman Kak. Udah ditertawakan, habis itu rasanya itu sedih banget. Tapi kenapa ya kok Tuhan Yesus ini kok kuat banget, semangat banget, apalagi kok bisa sabar gitu loh ngadapin yang diolok-olok, terus dihina, diapain lah semuanya pokoknya Kak. Iya Bang, tapi Bang sebenarnya Tuhan Yesus tuh hampir saja merasa nggak mampu dan merasa putus asa Bang. Adik-adik ingat nggak waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani, kan Tuhan Yesus saat itu berdoa yang sungguh-sungguh dan Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus mau tuh Bang mengikuti kehendak Allah Bapa, yaitu mau berkorban demi menyelamatkan umat manusia. Berarti itu semua dibilang itu karena kasih Tuhan Allah atau karena kasih Allah kepada kita berarti Kak ya? Betul Bang. Nah abang aja waktu nonton itu Kak, waktu zaman-zaman SD ya masih mewek-meweknya nih Kak. Itu waduh sedih banget memang, maaf nih sampai terluka nih. Sedangkan aja nih Kak Siska kalau misalnya terluka dikit gimana? Pasti sakit ya. Nah, juga. Sedangkan aja Tuhan aja sampai terluka kemana-mana dia masih tetap sabar, masih tetap setia. Itu Kak, waduh. Betul Bang Fendi, kakak juga sedih loh kalau melihat film itu kalau misalnya sudah memasuki masa Paskah ya Bang. Dan penderitaan Tuhan Yesus itu dalam nubuatan Yesaya ini itu sungguh menyedihkan dan juga menyakitkan.
Tapi penderitaan Kristus itu menjadi sempurna karena Tuhan Yesus mau menderita bukan karena Tuhan Yesus yang bersalah, tapi karena kesalahan dan dosa-dosa kita ini, Bang. Oh gitu. Itu sebabnya Kak ya, seperti yang di ayat kelima ini, itu di sini dijelaskan juga. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, betul sekali, Bang. Nah, sekarang Bang Fendi, kita, kakak, abang, dan juga adik-adik yang di rumah punya tugas penting nih, Bang, sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Benar nih Kak. Kalau sudah membahas masalah tugas itu antara bisa semangat sama nggak semangat nih Kak. Soalnya kan abang kakak guru sekolah minggu dan sekolah pun juga kan di sekolah ngasih tugas, terus orang tua juga kadang kasih tugas. Habis itu nih ditambah lagi abang kakak guru sekolah minggu kadang kasih tugas ayat hafalan. Banyak sekali sih Kak tugasnya ini Kak. Gitu. Tenang Bang Fendi, walaupun banyak tapi ini adalah tugas dari Tuhan Yesus sendiri, Bang. Dan adik-adik gak perlu merasa berat, tapi harus malah semangat. Karena apa? Karena kita sebagai anak-anak yang sudah ditebus, itu haruslah menjadi hamba yang setia pada tuannya. Seperti tema minggu kita pada minggu ini, Bang, yaitu menjadi hamba Tuhan yang setia. Tuhan kita di sini adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah mau menyelamatkan, mau menderita, tadi mau dicambuk, mau berdarah demi kita anak-anaknya. Nah sekarang nih abang, kakak, sama adik-adik tugasnya itu mau tidak tetap setia, tetap ikut sama Tuhan Yesus. Tunggu dulu Kak, masih jadi pertanyaan nih buat Bang Fendi. Maaf ya Kak, Bang Fendi banyak tanya ya. Bang. Nah emang ada ya Kak ya yang gak setia sama Tuhan Yesus? Ini pertanyaan yang paling, emang ada ya yang gak setia ya sama Tuhan Yesus itu? Gitu loh Kak. Ada nih Bang, jadi nih kita lihat ya nanti ada anak yang namanya dari Korea Bang. Korea, pasti nih Korea nih. Ya, jadi namanya Hongdaeng. Hongdaeng di sini sama seperti kita Bang, seperti abang, kakak, adik-adik mempunyai tugas untuk memikul salib. Nah, salib yang kita pikul kan pasti berat ya Bang, berat sekali. Nah si Hongdaeng ini padahal sudah diberikan kepercayaan sama Tuhan, pikulah salib. Tapi karena saking beratnya Bang, salibnya tuh dipotong sedikit-sedikit Bang Fendi. Sik nih, wah pasti kalau setelah yang tadi kakak sampaikan, tadi kan Hongdaengnya kan pasti kan motong-motong itu ya kayu ya, pasti kan jadi lebih pendek nih Kak. Pasti kan kalau misalnya sudah lebih pendek, dia kan jadi lebih cepat nih jalannya. Betul. Dan yang pasti dia pasti mendahului teman-teman yang tadi ya Kak ya. Soalnya kan nggak berat lagi ya. Oh gitu. Berarti kayak gimana nih Kak? Nah jadi gitu Bang Fendi. Si Hongdaeng ini sudah memikul salibnya kan udah nggak berat. Jadi dia nyampe duluan, tapi pas di ujung nih ada jurang Bang Fendi. Jurang? Nah jurang itu kemudian dia harus melewatinya. Tapi karena salibnya sudah pendek, dia nggak bisa melewatinya Bang. Aduh, jadi gini nih Kak, kalau misalnya tadi itu berarti kita harus tetap setia nih Kak ya. Betul. Nih kayu ini yang tadi udah disampaikan tadi itu, berarti nggak boleh sampai dipotong-potong nih salah satunya ya. Nah betul, jadi sama seperti itu ya. Jadi ikut Tuhan itu banyak godaannya. Memang berat karena kayak kalau kita pikul salib tuh berat. Tapi waktu kita itu nggak setia, tapi kalau kita misalnya potong salib itu tadi, ya itu tadi Bang, kita nggak bisa sampai ke tujuan dan kita nggak bisa sampai ke Tuhan Yesus. Makanya di sini ada pertanyaan, apakah nanti adik-adik, abang, kakak mau tetap setia nggak dan juga tetap ikut Tuhan? Kalau abang sendiri nih Kak, tadi setelah cerita tadi yang potong di kayunya dipotong-potong terus pendek terus nggak ketemu ke tujuannya, setelah abang lihat tadi harusnya aku harus tetap setia nih sama Tuhan nih Kak. Betul Bang. Tetap harus setia, tetap harus sayang juga salah satunya. Terus kalau kembali lagi nih Kak, kalau mendingan kayak gimana ya Kak ya untuk ke ceritanya lagi? Jadi nih Bang, jadi adik-adik
Kalau misalnya tadi kan kita sudah dengar nih Kak Abang yang tadi ditertawain tapi tetap berdoa. Nah itu sebagai salah satu contoh kalau Abang Fendi tetap setia sama Tuhan. Nah kakak yakin nih adik-adik yang di rumah juga setia sama Tuhan Yesus. Buktinya Bang, pagi hari ini kan adik-adik sudah mau ikut ibadah sekolah minggu, mau mendengarkan cerita firman Tuhan, mengumpulkan ayat hafalan. Tadi pagi juga pasti setelah bangun berdoa. Ayo, siapa yang tadi pagi setelah bangun tidur langsung berdoa? Good. Wah, adik-adik ini juga pasti anak-anak Tuhan yang baik, yang setia, yang mau ikut Tuhan Yesus. Wah, oke deh Kak. Hari ini ceritanya sungguh luar biasa nih Kak. Jadi yang awalnya aduh sedih deh. Tapi karena sudah bercerita nih sama kakak dan kakak juga menyampaikan juga dan semoga bermanfaat juga nih buat adik-adiknya Kak ya. Betul jadi Bang. biar tetap setia nih. Jadi nggak usah takut dan nggak usah malu nih salah satunya. Betul sekali, Tuhan Yesus pasti bangga nih sama adik-adik semuanya yang mau setia sama Tuhan Yesus. Sama seperti ayat hafalan kita tadi yang sudah disebutkan, yaitu hendaklah engkau setia sampai mati. Nah Bang, kalau gitu kayaknya cukup sampai di sini ya ceritanya. Oke, jadi itu bahan cerita, itu cerita yang bisa Abang Fendi dan Kak Siska sampaikan untuk adik-adik sekolah minggu. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Sebelum kita akhiri cerita hari ini, Abang dan Kakak undang adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Oke, sudah? Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih setia, menjaga, menyertai kami anak-anak-Mu untuk tetap bersemangat khususnya mengikuti ibadah. Walaupun baru hanya mengikuti sosial media atau online Bapak. Tapi kami percaya Bapak, Tuhan memberikan semangat kepada kami guru sekolah minggu dan Tuhan juga memberikan semangat kepada anak-anak-Mu sekolah minggu. Tuhan semoga apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat buat adik-adik kami sekolah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dalam pendidikannya, dalam sekolahnya khususnya Bapak yang masih secara online. Kami percaya Tuhan mampu melindungi. Terlebih berkati dalam kesehatannya, lindungi selalu Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua mereka satu persatu. Engkau berkati mama, Engkau berkati papa, Engkau berkati selalu abang dan adik. Engkau berikan kesehatan, Engkau lindungi dengan campur tangan-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pertemukan dengan kami abang kakak guru sekolah minggu bersama adik-adik kami untuk ibadah untuk minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat khususnya ibadah hari ini dan bertemu dengan kami guru sekolah minggu melalui online Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Inilah seruan doa kami Bapak yang kami haturkan dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, itu tadi cerita yang dibawakan oleh Bang Fendi dan juga Kak Siska. Semoga dari cerita tadi adik-adik boleh mendengarkan dengan baik dan boleh bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau tadi sih kakak tangkap sedikit, namanya ikut Tuhan Yesus itu ada nggak enaknya Kak ya? Iya Kak. Malah bahkan banyak nggak enaknya. Tapi sama seperti lagu kita yang tadi, yang mau bilang saya mau ikut Yesus walaupun saya menderita dalam dunia. Nah, sebelum kita menutup ibadah kebaktian kita pada hari ini, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Bagus, sudah bangkit berdiri. Untuk menutup ibadah kebaktian kita, kakak mau undang adik-adik, kita mau sama-sama nyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 yang judulnya Ikut Dikau Saja Tuhan. Aku
Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin. 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 Shalom anak-anakku sekalian, tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap berbahagia walaupun mengikuti kebaktian sekolah minggu dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.